10 itu kita input di masing-masing 10 gitu kan. Nah itu kan begitu terjual satu, harusnya kan di tempat kurangin juga gitu. Nah ini masalahnya kalau kayak gitu repot juga kalau nggak pakai tadi ya. Kalau teman apa namanya, ya banyak teman-teman yang menggunakan istilahnya sistem lah. Jadi satu dia akan ngurangin stok di semua marketplace gitu. Jadi nggak perlu dikurangin satu-satu manual. Nah ini nanti mungkin next time kita coba ngebahas lagi ya, ini agak sedikit memang ya terus terang agak sedikit advance ya untuk yang penyatuan sistem ini. Nah untuk kali ini kami dari Nawi Channel ya, itu salah satu channel dari kumpulan teman-teman yang sama-sama ingin belajar sebenarnya. Lalu ada teman yang bisa di Shopee, ada teman yang mungkin punya pengalaman lebih banyak di Tokopedia, lalu ada teman-teman juga yang pengalaman di marketplace lain, bahkan ada teman-teman juga nanti yang mau share tentang apa namanya, kayak digital marketing ya. Digital marketing itu kan banyak banget, ada mulai dari yang paling gampang lah kita istilahnya jualan via WhatsApp gitu. Ternyata ya setelah saya pelajari juga semudah itu, banyak teknik-tekniknya gitu kan. Ada teknik misalnya kenapa kita harus bisa memaksa, tanda kutip ya, memaksa orang untuk save nomor kita. Ternyata di WhatsApp itu kan salah satu yang cukup ampuh adalah main status ya. Kemudian juga broadcast ya. Broadcast ternyata kalau misalnya yang kita broadcast itu nggak save nomor kita, ternyata nggak masuk gitu. Nah, ternyata tuh ada tekniknya tuh. Nanti mungkin coba kita bahas lagi di kesempatan berikutnya. Pokoknya teman-teman yang punya expert di situ, alhamdulillah ada nih yang mau sharing nanti gitu. Nah untuk kali ini kita sudah kedatangan pembicara ya, yang kalau menurut saya sangat kompeten lah di Shopee, karena apa namanya, Shopee ini kalau saya bilang ya susah-susah gampang. Susah-susah gampang itu gini. Kalau kita cuman sekedar jualan di Shopee, kemudian upload produk segala macam tanpa tahu tips and tricksnya gitu, ya kadang-kadang ya toko kita jualannya ya sepi-sepi aja gitu, nggak ada engagement, nggak ada orang nanya, nggak ada orang follow gitu. Nah makanya di sini kebetulan ada Mas Kamil ya. Nanti saya nggak akan jelasin terlalu banyak atau terlalu detail tentang backgroundnya Mas Insan Kamil, nanti biar beliau aja sendiri yang jelasin. Tapi sedikit banyak saya kasih gambaran ya, beliau ini udah cukup lama ya di Shopee. Tadi sempat ngobrol juga ya, beliau selain di Shopee ada di Lazada, ada di Blibli, Tokopedia juga ada gitu. Tapi untuk kali ini kita minta Mas Kamil untuk ngomongin tentang optimasi Shopee. Terutama nanti kan Shopee mau ada yang dalam waktu dekat kan Shopee 44 ya. 4 April itu ada promo, kemudian nanti ada campaign Ramadan dan biasanya sebulanan tuh sama Lebaran. Ini kan kalau Shopee yang kita tahu banyak banget memang di fashion ya, sama turunan-turunannya lah. Mungkin kalau misalnya elektronik gitu Shopee mungkin nggak banyak ya, tapi kalau di fashion kayaknya paling gampang tuh kalau kita lihat live-nya Shopee ya, itu isinya fashion semua gitu. Jadi apa namanya, nanti kita minta beliau untuk sharing tentang Shopee. Saya nggak akan panjang lebar lagi, coba saving waktu yang sebaik-baiknya nanti. Jadi gambarannya acara hari ini adalah nanti ada paparan dari Mas Kamil tentang Shopee, lalu nanti ada tanya jawab ya. Buat teman-teman yang mau open mic nanti tolong ini dulu, tolong raise hand dulu, karena mungkin nanti sebagian akan di mute sama host ya, supaya nggak ini ya, supaya nggak noise.
Kira-kira itu aja pengantar dari saya. Saya persilakan Mas Insan Kamil untuk memberikan paparannya. Silakan Mas. Ya, kedengeran ya Bang? Ya, kedengeran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung pakai screen aja kali ya Bang ya, bisa jelasinnya. Ya, monggo Mas. Salah. Ini udah kelihatan nggak? Gimana caranya? Belum. Screen share ya. Saya open dulu ya. Oh Pak Ari, tolong disetting Pak untuk screen sharingnya. Sudah. Udah ya. Coba Mas Kamil. Share coba. Udah kelihatan ya? Ya, kelihatan. Oke, kita mulai. Ini gimana nih? Screen. Oke. Ini apa ya? Ini gimana nih? Ya, judulnya optimasi penjualan Shopee di bulan Ramadan. Ya sebenarnya sih nggak harus bulan Ramadan ya, tapi bulan-bulan yang lain juga. Oke. Ini dia. Ya, saya langsung ya Bang ya. Jadi, kenapa sih jualan di Shopee? Yang paling utama memang pengunjungnya paling banyak. Terus dan dia ngasih gratis ongkir sepuasnya. Jadi seingat saya dulu itu tahun 2015 ya. Saya mulai jualan itu 2014, 2015 mulai masuk Tokopedia sama Bukalapak. Seingat saya akhir tahun 2015, awal tahun 2016 mulai ada Shopee tuh, mulai rame Shopee. Itu juga yang kenalin kakak saya. Kebetulan orangnya ikut di sini nih, Kak Ivo. Mas Kamil, nih ada Shopee nih, coba yuk. Ya kita coba gitu kan. Jadi memang dulu itu awalnya Shopee sangat gencar banget, gencar sekali tuh nawarin ke penjual-penjual yang ada di Instagram gitu ya. Yang awalnya kita jualan di Instagram gitu kan, ditawarin tuh ayo gabung ke Shopee. Terus pemanis saya waktu itu gratis ongkir lah. Jadi ketika itu tadinya kan Tokopedia, Bukalapak, lama-lama Shopee nih melejit lah istilahnya, mulai banyak yang pakai lah, baik dari segi pembelinya maupun dari penjualnya gitu. Ya, yang saya tahu saat ini memang Shopee ya tertinggi lah, salah satu toko online di Indonesia yang pengunjung istilahnya ya kalau dilihat dari data ini pengunjung web tertinggi, ranking di App Store dan di Play Store tertinggi. Dan bagi saya pun penjualan saya tertinggi saat ini di Shopee gitu. Saya jualan fashion wanita banyak kan ya. Itu penjualan tertinggi saya di Shopee. Nah, makanya kemudian Bang Makmur, udah coba sharing deh. Ya inilah. Oke, kalau bagi saya success key-nya ada ini yang akan saya jalanin terus di presentasi ini. Yang pertama niat, semangat, terus bikin akun gitu kan, nggak cuma niat tapi langsung eksekusi gitu ya, bikin akun, upload produk, sama promosi. Ini saya tadi udah cerita sedikit ya, saya habis kuliah gitu, sempat kerja dulu di Samsung, kemudian di Bank Mandiri. Nah 2014 mulai tuh jualan online. Tadi saya bilang awalnya di Tokopedia, Bukalapak. 2015 mulai masuk ke Shopee. Gitu. Ya, alhamdulillah selain jualan online gitu, saya juga ada ini nih, buka ekspedisi JNT Express. Jadi kalau teman-teman yang lokasinya di Jagakarsa, Ciganjur, Sengseng Sawah, boleh nih kontak-kontak kita. Ntar paketnya yang JNT kita ambil. Maaf ya Bang Umur, sekalian promosi dikit. Gitu. Oke. Nah ini di toko saya. Di toko saya alhamdulillah ada 8 orang karyawan. Ini kalau yang kiri atas tuh ya tampak ya kita kerjanya ya ini working office-nya. Di sebelah kanan ada gudang, sama kita nyewa satu rumah lagi buat gudang. Jadi ya prosesnya kalau ada order dikerjain di sini,
Ini ada tim admin, ada tim picker, ada tim QC. Setelah QC di packing ya, ini salah satu packing, hasil packingan gitu kan. Ini kalau nggak salah foto 44 apa ini 12. Ya waktu itu 12. Kita tertinggi lah. 12 kemarin Shopee itu saya tembus 2000 paket ya sehari. Itu padahal rata-rata saya sehari cuma 150 lah, 150 sampai 200 paket. Jadi 10 kali lipat ya, 12. Ya alhamdulillah. Ya senang gitu saya bisnis, manfaatnya banyak lah bagi kita, bagi keluarga, bagi teman-teman karyawan. Ya tapi nggak, ya saya ketika sepanjang perjalanan gitu ya nggak selamanya mulus gitu. Ya biasalah bisnis kan, ada masa-masa ketika kita jatuh gitu. 2015 kena, 2017 kena lagi, 2019 habis pemilu ya waktu itu kan sempat ada masalah tuh, ekonominya agak itu, terus kemudian tambah corona. Tapi ya alhamdulillah, yang penting kita semangat, tetap semangat dan inovasi terus gitu, ngikutin apa sih yang di mau pasar, yang di mau Shopee gitu. Insya Allah ya ada jalannya. Nah ini, halo, kedengeran? Lanjut. Ini salah satu program apa namanya ya reward lah ke teman-teman karyawan gitu. Saya waktu itu 2017 saya janji kita kalau tembus angka sekian gitu, kita jalan-jalan ke Ancol, nginep. Terus habis dari Ancol saya bikin target lagi tuh, kita kalau berhasil target kita naik pesawat. Wah 2018 tercapai. Saya senang banget bawa teman-teman tuh pertama kali. Banyak lah di antara teman-teman tuh yang baru pertama kali naik pesawat gitu. Jadi ya senang, selain ya kita juga senang, teman-teman juga senang. 2019 kita ke Bali, 2020 tahun lalu gitu ya, karena pandemi jadi nggak bisa kemana-mana, akhirnya kita itu aja tuh apa namanya ya, uang jalan-jalannya dibagiin. Kita ada yang beli, aku beli handphone, ada yang beli mesin cuci, ada yang beli tempat tidur, kipas angin, macam-macam. Ya, ini salah satu program ini lah, ya loyalitas lah ke karyawan. Tuh. Udah tadi udah niat, udah semangat, wah insya Allah bisa. Yang pertama kita bikin akun. Saya rasa teman-teman udah ngerti lah ya, kan kalau di Shopee itu kan kalau kita mau jualan gampang, yang penting kita buka akun yang biasanya kita buat belanja, itu kita tinggal kalau nggak salah di klik kanan gitu, kita bisa jualan juga di situ, semudah itu, tinggal bikin akun jualan. Ya tinggal lengkapin nama toko gitu kan, ya dilengkapin lah, dihias-hias gitu. Ini contohnya toko teman saya nih, si Jaza Hijab, jadi hiasannya bagus lah, supaya ketika orang datang ke toko kita nggak cuma kosong melompong gitu, ada yang dilihat tampilannya menarik gitu, dikasih kategori, dikasih macam-macam. Apalagi sekarang kalau nggak salah lagi ya, Shopee lagi develop ya untuk dekorasi toko ya. Tapi itu bisa diikutin ya. Nah terus kira-kira kalau mau jualan apa sih yang dijual? Saya juga kadang-kadang suka itu ya, apa namanya, kebetulan saya punya JNT kan, jadi suka ngeliat tuh. Ini saya saya lihat di Shopee, ada yang orang cuma jualannya pete gitu. Jualannya pete aja bisa Star Plus, bayangin. Jualan cuma pete bisa Star Plus. Ada nih yang orang lagi jualan Indomie. Di tempat saya juga ada, tiap hari tuh dia bisa ngirim 10, bisa kadang-kadang 15, 20 Indomie. Padahal kan di warung juga ada Indomie, tapi dia jual di Shopee gitu, kirim ke JNT. Berarti ya bisa. Nah ada lagi yang lagi happening nih, ikan cupang. Jual ikan cupang bisa jadi star seller. Jadi sebenarnya menurut saya sih ya produknya yang kira-kira kita bisa, yang dekat dengan kita gitu, dan kita bisa jangkau. Misalnya kalau teman-teman di Jakarta, ya pusat fashion ada di Tanah Abang. Pusat apa namanya, elektronik mungkin di Mangga 2 Roxy. Pusat alat rumah tangga di Jembatan 5. Aksesoris di ASMK gitu kan. Ya tinggal gimana kita ngubek-ngubek gitu kan, cari supplier.
Ya kemudian habis feedback kita lihat gitu, dibandingin Shopee udah ada belum yang jual gitu, kira-kira harga jualnya masuk apa enggak. Udah tinggal kita. Saya juga pernah apa namanya, adik ipar saya, bang saya mau jualan dong. Oke, jualan apa? Jualan baby. Oke, ya aku kasih tahu kan caranya gini-gini, buka akun segala macam. Yang mau dijual udah tahu belum? Ya udah ada belum? Oh belum. Ya udah, saya PR-in tuh. Saya inget banget saya PR-in. Udah pokoknya kamu sekarang cari di internet atau di website gitu kan, atau dimanapun supplier, kamu hubungin. Pokoknya jangan ketemu saya lagi sebelum dapat apa namanya datanya. Diem gitu kan seminggu tuh, tiba-tiba bang saya mau ketemu lagi. Oke, gimana? Dia laporan gitu, tiba-tiba datang. Bang saya udah datang nih. Saya cari di website, cari di Instagram, cari di Facebook, pokoknya semuanya, di telepon, di email. Dia udah dapat sekitar 10 supplier. Ya maksudnya dia udah dapat, udah kontak gitu ya, udah dapat 10 calon supplier gitu kan. Udah, bahkan ada beberapa yang udah kasih harganya gitu. Jadi kalau misalnya ditanya apa sih yang bisa dijual, ya ya cari gitu, ya hubungin, ya telepon, ya datengin. Insya Allah ada jalan, insya Allah ada. Waktu itu saya juga ingat ketika saya pertama kali jualan itu, saya cuma dikasih tahu sama kakak, kak saya mau jualan barang ini, di mana? Oh yaudah itu salah satu pusat di Tanah Abang, di gedung apa namanya itu ya, lantai sekian gitu kan, kamu samperin aja. Saya waktu itu cuma berdoa sama Allah, ya Allah saya pengen jualan nih, saya pengen jualan, eh, saya nggak tahu apa-apa gitu kan, tapi ya saya pengen bisa usaha. Saya datang aja ke gedung itu, megang duit berapa gitu kan, saya puter, ya alhamdulillah gitu, ketemu juga toko-toko yang kira-kira saya lihat nih, oh produknya banyak nih. Berarti kan kalau produknya apa, barangnya banyak gitu, stoknya banyak. Kalau stoknya banyak, kemungkinan besar dia pedagang besar. Kalau pedagang besar, kemungkinan besar ya emang biasanya dia harganya murah gitu, atau stoknya terjamin. Gitu. Bisa lah dicari, harus bisa. Berani, bismillah. Udah nih, tadi kan udah bikin akun. Udah dapat nih, apa namanya, kira-kira barang-barang yang mau dijual. Udah sekarang tinggal dibeli kan, udah dibeli. Step selanjutnya apa? Ya kita masuk step selanjutnya, upload produk. Jadi gimana sih yang upload produk yang bagus? Ya kan istilahnya kan yang jualan kan nggak cuma kita doang, ada banyak kan orang yang jualan kan. Mungkin untuk produk yang sama aja bisa puluhan, ratusan gitu kan. Gimana caranya produk kita tuh supaya unik, supaya bisa apa namanya, ketemu gitu ketika orang cari di Shopee, ketemu tuh produk kita. Kalau bagi saya ada tiga yang utama. Yang pertama foto, yang kedua nama judul gitu ya. Yang ketiga deskripsi produk. Itu yang paling penting. Itu kan di apa namanya, kalau orang cari gitu kan, itu yang akan muncul. Ini ada detailnya di sini nih. Nih, ini saya dapat dari Shopee nih. Misalnya apa? Kita pengen jualnya misalnya sepatu deh, sepatu Adidas gitu kan. Misalnya modelnya A100 misalnya. Itu nih kalau ada disarankan mereka yang pertama tuh, misalnya Adidas. Modelnya A100, spesifikasi misalnya sepatunya sepatu olahraga, buat lari atau jalan. Kemudian misalnya warna hitam misalnya. Kayak gitu-gitu. Itu yang harus ada di deskripsi produk. Deskripsi produk jangan yang simple-simple, yang apa namanya, ya dibuat sedetail mungkin lah kalau bisa. Bentar ya. Sedetail mungkin. Saya pernah ada apa namanya, gimana sih cara nambahin produk? Iseng nih. Misalnya kita jualnya apa ya? Gamis. Kira-kira apa sih yang ada di orang ketika nyari gamis? Nah, kita tinggal buka Shopee deh. Kalau orang nih pengen nyari gamis, nah biasanya Shopee akan ngasih rekomendasi nih. Tuh kayak gitu. Screen ini kelihatan ya Bang ya? Yang Shopee-nya. Nah, iya kan ada kelihatan tuh gamis, kalau kita klik gamis terus gamis brokat, gamis terbaru, gamis remaja, gamis anak, murah, jumbo, anak perempuan, ceruti.
Ya ini yang kira-kira memang yang banyak dicari nih sama orang. Atau misalnya kita pengen speaker, misalnya kita jualan speaker. Speaker apa sih yang kira-kira dicari sama orang? Kita di Shopee gitu kan. Oh, ternyata yang banyak dicari ini nih, speaker Bluetooth, speaker Bluetooth portable, speaker aktif dan sebagainya. Gitu. Ya ini salah satunya aja gitu kan cara untuk ngelihat kira-kira apa namanya yang banyak dicari sama orang. Nah, sebentar ya. Ya selain di Shopee kita juga bisa pakai tempat lain sih, misalnya Tokopedia. Tokopedia pun saya rasa sama juga. Jadi misalnya kita tadi kata kuncinya aja, misalnya speaker. Nah dia juga sama tuh akan ngeluarin rekomendasi pencarian. Atau misalnya kita kerudung. Ya kan kira-kira apa sih? Oh kalau kerudung berarti ada fashion muslim, kerudung insan pergo. Ini kalau misalnya kira-kira kita produknya masih berkaitan, ya ini kata-kata ini yang mesti kita masukin di pencarian, di judul. Tuh, itu penting banget sih bagi saya judul. Jadi seingat saya judul itu ada 200. Kalau saya selalu mentokin gitu ke teman-teman, mentokin deh judul gitu. Jangan cuman sebagian-sebagian aja. Saya ada jual sendal gitu, sendal wudhu. Nulisnya kan kalau sendal wudhu kan ada orang yang nyari yang cuman sendal wudhu, SENDAL gitu kan, wudhu. Ada yang orangnya sandal, SANDAL gitu kan. Nah, saya tulis tuh, jadi tulisnya nggak sandal, bukan sandal wudhu doang, tapi sandal wudhu. Wudhunya pakai WUDHU, ada yang WUDU gitu. Kayak gitu. Jadi memang terlihat seperti pengulangan-pengulangan, tapi itu yang bagi yang ya itu tadi kan orang kan nyarinya beda-beda gitu. Misalnya kayak celana panjang, ada orang yang nulisnya celana panjang, ada yang celana gitu, CLANA gitu. Itu ya kayak gitu-gitu yang mesti kita coba di riset deh, produk apa namanya, gimana caranya supaya judul yang penting. Nah kemudian deskripsi produk ini juga sebaiknya sih detail, jadi orang-orang istilahnya nggak terlalu banyak nanya-nanya lagi gitu ke chat, ya langsung bisa langsung belilah, masuk ke keranjang dan beli. Gitu. Ini bagi saya yang paling penting 3 sih. Tadi judul, foto, sama deskripsi. Biasanya kalau dari supplier besar gitu ya, pabrik besar kan udah ngasih foto. Tapi alangkah baiknya kalau kita kadang foto real, foto sendiri gitu kan, foto real picture. Sama satu lagi, kalau teman tuh ada yang kan foto tuh bisa ngasih banyak ya, kalau di Shopee bisa ngasih 9 kalau nggak salah. Itu di yang halaman-halaman terakhir dikasih itu screenshot review orang gitu, reviewnya bintang 5 gitu kan, bintang 5 bagus, dia masukin juga kadang-kadang ke situ tuh. Itu sih beberapa temen. Nah ini nih foto, judul gitu kan, tadi yang saya bilang saya ada jual sandal wudhu, nulisnya nggak cuman sandal wudhu doang, tapi ya sandal gitu kan, wudhu, musola, masjid segala macam. Deskripsi juga detail. Itu yang cukup penting. Oke, ini juga sama kira-kira gitulah